Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Syabrina Putri Feryana dan teman saya Faris Muhammad Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan Telnet dan SSH dan bagaimana sih cara instalasinya. Nah, Telnet itu kepanjangannya Telecommunication Network Protocol. Nah, apa sih Telnet itu? Telnet itu suatu protokol client server yang bisa memberikan akses remote jarak jauh untuk login komputer tertentu dalam sebuah jaringan. Telnet juga biasanya bisa diartikan sebagai virtual terminal yang memakai protokol tersebut untuk tujuan yang sama, yaitu mengakses komputer tujuan secara remote. Nah, Telnet biasanya dipakai untuk login ke komputer lain pada internet. Selain itu, untuk mengakses berbagai macam layanan umum yang berhubungan dengan jaringan internet, termasuk katalog perpustakaan dan database. Nah, Telnet sendiri punya fungsi utama nih. Fungsi utamanya yaitu untuk mengakses sebuah komputer secara jarak jauh. Nah, kalau SSH itu Secure Shell. Secure Shell adalah suatu protokol yang bekerja pada port 22 untuk memfasilitasi sistem komunikasi yang aman di antara dua sistem yang menggunakan arsitektur klien atau server, serta memungkinkan seseorang user untuk login ke server secara remote. Berbeda dengan Telnet dan FTP yang menggunakan plaintext, kalau SSH itu enkripsi data selama proses komunikasi sehingga menyulitkan penyusup yang mencoba mendapatkan password yang tidak dienkripsi. Nah, fungsi utama dari SSH itu untuk mengakses mesin secara remote. Bentuk akses remote yang bisa diperoleh adalah akses pada mode teks maupun mode grafis apabila konfigurasinya mengizinkan. Nah, kalau SSH itu kan bekerjanya pada port 22. Nah, kalau Telnet bekerjanya pada port 23. Nah, untuk instalasinya dilanjutkan oleh teman saya, Faris. Pertama-tama install dulu Debian 7-nya di VirtualBox. Setelah terinstall seperti ini, kemudian di start kita jalankan virtual machine-nya. Coba yang paling atas saja. Kemudian login menggunakan akun yang sudah kalian isi saat instalasi. Nah, pertama-tama sebelum menggunakan Telnet dan SSH, hal paling awal adalah setting IP address dari virtual machine kalian. Caranya adalah dengan pertama masuk ke mode super user. Kemudian ketikkan nano etc network interfaces. Nah, di sini kalian masuk ke settingan interface-nya. Bagian ini diubah menjadi auto ETH 0, kemudian yang IPS-nya diganti menjadi IPS static. Kemudian kita masukkan IP address-nya 92.168.11.2. Netmask-nya
255 255 255 0. Networknya 92 168 11 0. Kemudian broadcastnya itu 92 168 11 168 10 255. Kemudian Ctrl X, kemudian masukkan Y untuk yes, file name to write, langsung di enter saja untuk replace nama filenya. Kemudian kita restart networknya, /etc /apt /source list /etc /init.d /networking restart. Enter saja. Maaf, ada yang salah sepertinya di bagian broadcastnya. Harusnya itu 92. Terus 92. Kemudian kita restart. Restartnya selesai. Kemudian untuk menggunakan SSH kita harus menambah repo dari Debian 7. Cara menambahkan reponya adalah dengan cara kita download dulu disk Debian untuk DVD 2 dan DVD 3 seperti ini. Dua file ini. Kemudian kalian open. Nah, setelah 2 dan 3 yang ditambahkan, maka akan ada daftarnya di sebelah sini. Nah, untuk menambahkannya pertama pilih yang DVD 2 dulu. Kemudian apt cd-rom add. Nah, di sini ada DVD binary 2. Berarti kalian udah menemukan file DVD 2-nya. Kemudian apt get update. Untuk mengecek filenya sudah reponya sudah terupdate atau belum, gunakan perintah nano etc apt source.list sources. Nih, di sini ada DVD binary 2, berarti ini DVD 2-nya sudah masuk, reponya sudah masuk ke Debian 7 ini. Kemudian untuk menambahkan DVD yang lainnya, kita pindah ini ke DVD 3. Close and mount saja. Kemudian
Kemudian kita apt, masukkan kode apt, apt apt cd-rom get ident, kemudian masukkan lagi tadi perintah apt cd-rom add, dia akan menambah repositorinya ke Debian 7. Kemudian apt get update, dan semua reponya telah berhasil ditambahkan ke Debian 7 varian yang ada di virtual machine. Baik, setelah melakukan setting IP dan lain-lain, selanjutnya kita menginstal telnetnya. Untuk install telnet, gunakan perintah apt get install telnet d. Karena sudah terinstall, maka langsung saja lanjut ke install SSH. apt get install open SSH server. Setelah itu semua telnet dan SSH telah terinstall. Untuk selanjutnya, kita clone inti ini menjadi komputer A dan komputer B. Caranya tinggal klik kanan, clone, kemudian ini ganti nama jadi komputer A misalkan. Maaf, sebelumnya kita harus setting dulu ini ke setting. Kemudian ke network, ke adapter 1, terus pada host adapternya kita ganti ke host only. Nah, asal awalnya not attached menjadi host only, namanya ini, kemudian oke. Kemudian kita clone saja langsung komputer A. Untuk peletakan filenya bebas, bisa di mana saja sesuka kalian. Oke, select folder, kemudian langsung di next saja, clone dan klik clone. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai. Baik, clone-nya telah selesai. Kemudian clone sekali lagi untuk komputer B.
Caranya sama seperti tadi. Baik, setelah kedua komputer A dan B selesai diklon, maka jalankan kedua komputer tersebut. Jalankan komputer A dan komputer B. Nah, setelah terbuka keduanya, kita lakukan login pada komputer A dan komputer B. Usernya masih user yang sama dengan user pada komputer inti tadi. Komputer inti yang digunakan untuk mengklon menjadi komputer A dan komputer B. Passwordnya pun sama. Nah, karena ini hasil cloningan dari komputer inti, maka kedua komputer ini memiliki hostname yang sama dengan komputer inti. Untuk menggantinya, agar memiliki nama yang berbeda, kita menggunakan perintah nano /etc/hostname. Oh ya, pastikan kalian semua sudah masuk ke mode super user. Kemudian enter. Nah, di sini ada nama nih. Debian FI01. Akan saya ganti menjadi komputer A. Nah, setelah namanya diganti, kita save. Tekan Ctrl X saja. Kemudian Y untuk menyimpan ubahan. Kemudian enter. Dan hostname-nya telah diubah. Kemudian pada komputer B lakukan hal yang sama. Beri nama komputer B. Ctrl X, Y, enter. Oh ya, setelah melakukan ubahan, lebih baik kita reboot. Jangan reboot, ya. Reboot kedua komputer ini. Oke. Kita tunggu saja. Oke, tinggal kita lakukan login. Pada Batagor Dax. Nah, untuk sekarang jangan lupa masuk ke subadmin. Kemudian buka ifconfig untuk mengecek konfigurasi IP address-nya.
Nah, untuk di komputer A ini kita menggunakan IP inet address 192.168.11.2. Maka di komputer B nggak boleh sama biar bisa terhubung. Terus kita ubah inet address yang di komputer B. Caranya adalah masuk ke super user, kemudian ketikkan etc network interfaces. Oh, maaf karena saya lupa menambahkan nano di bagian depannya. Nah, kita rubah addressnya menjadi 192.168.11.3. Kemudian save. Nah, setelah melakukan perubahan, jangan lupa untuk selalu merestart networknya dengan cara etc init.d/networking restart. Nah, ini udah selesai di restart networknya. Coba kita cek dengan menggunakan if config. Oke, coba kita ping ke komputer A 192.168.11.2. Connect lancar. Kemudian kita coba yang dari komputer A ke komputer B, ping 192.168.11.3. Oke, ping berhasil. Untuk menggunakan telnet, sekarang kita mencoba untuk meremote komputer A melalui komputer B. Caranya adalah masuk ke super user seperti biasa, kemudian ketikkan telnet, satu sembilan dua satu enam delapan 11.2. Oke, ini udah melakukan remote. Kita tinggal login menggunakan user yang ada di komputer A. Nah, ini kita sudah meremote komputer A menggunakan telnet. Untuk mencobanya kita coba di sini ls kosong. Kemudian di komputer B kita coba membuat sebuah file nano Faris. Isinya halo bos. Kemudian kita save, Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Kita ls di komputer B, ada file Faris. Kita pindah ke komputer A. Coba kita ls Faris. Coba kita edit filenya di sini. Nah, kita edit, kita save. Maka di komputer B juga akan terubah filenya. Coba kita coba di komputer B, nano Faris. Nah, filenya terubah. Selanjutnya kita akan mencoba remote menggunakan putih. Nah, pertama-tama kalian pergi ke Windows Setting. Windows Setting. Kemudian ke status, kemudian change adapter option. Kita klik ini. Nah, kemudian ada ini virtual box host only network. Kita klik kanan.
kemudian properties. Kemudian kita cari Internet Protocol version 4. Klik 2 kali. Nah, pada IP address kita samakan dengan IP address yang digunakan pada komputer A dan komputer B. Tadi saya menggunakan 11, maka ini diganti menjadi 11. Kemudian oke. Oke lagi. Tutup. Nah, untuk mengetesnya kita coba ping dari Windows ke komputer A atau komputer B menggunakan CMD. Caranya tekan tombol Windows R. Nah, akan muncul run seperti ini. Pada kolom open ketikkan CMD, kemudian enter. Maka akan terbuka CMD. Kita coba lakukan ping. Ping 192.168.11.2. Kita lakukan ping ke komputer A. Pingnya berhasil. Ping juga ke komputer B. Berhasil juga. Setelah semuanya aman, kita lanjutkan testing menggunakan putih. Ini testing menggunakan SSH. Kita masukkan saja IP address dari komputer A. Kita gunakan saja komputer A. 92.168.11.2. Kemudian enter. Kita open. Ini klik yes saja. Nah, kemudian kita login menggunakan akun yang tadi pada komputer A, Faris. Misal. Masukkan passwordnya. Dan ini sudah berhasil login. Coba kita lihat. Ada file Faris. Sama seperti di komputer A. Ada file Faris juga. Sekian penggunaan Telnet dan SSH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.